sobat-sobatku yang terpelajar, pada kesempatan ini akan dipaparkan mengenai kelebihan dan kelemahan tes objektif. Sebagai seorang pendidik atau evaluator, mempunyai kebebasan dalam menggunakan jenis tes, yang mana akan digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik kita. Apakah akan menggunakan tes uraian atau tes objektif? Ketika akan menggunakan jenis tes, sebaiknya perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari jenis tes tersebut. Lalu, apa sih kelebihan dan kekurangan dari tes objektif itu? Baik, di sini akan dibahas mengenai kelebihan dari tes objektif terlebih dahulu. Yang pertama, materi yang dibuatkan soal itu biasanya lebih banyak, atau bahkan hampir semua materi itu masuk ke dalam soal. Hal ini berbeda dengan tes uraian. Yang kedua, pemeriksaan lebih cepat, mudah, dan objektif. Apalagi di zaman sekarang ini, ketika sudah dibantu dengan berbagai aplikasi, mesin scanner, sehingga pemeriksaan pun bisa dilakukan lebih cepat dan mudah. Ataupun seperti yang sering kita lakukan dengan menggunakan Google Form, di mana ketika waktu tes sudah selesai, kita bisa langsung dapat melihat hasil tes peserta didik. Yang ketiga, pemeriksa dapat diserahkan ke orang lain. Jadi, pemeriksaan tes objektif ini bisa dilakukan oleh orang lain. Hal ini karena tidak perlunya mempertimbangkan jawaban dari siswa, seperti pada jawaban tes uraian. Yang keempat, tidak memiliki subjektivitas dalam penilaian. Yang kelima, mampu mengungkapkan tingkat pengetahuan rendah sampai tinggi. Selanjutnya, mengenai kelemahan dari tes objektif. Yang pertama, sulitnya mengukur proses berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, membutuhkan persiapan penyusunan soal yang lebih sulit dan lebih lama, terutama dalam menentukan pilihan yang bisa mengecoh peserta. Apalagi ketika tes itu dilaksanakan secara online, maka pengadministrasian soal lebih lama karena jumlah soal yang lebih banyak. Yang ketiga, mudahnya terjadi kecurangan dalam pengerjaan tes. Yang keempat, biaya pengadministrasian soal lebih banyak, dikarenakan soal itu biasanya berlembar-lembar dan inilah yang akan membuat biaya pengadministrasian lebih banyak. Yang terakhir, memberikan peluang siswa berspekulatif dalam menjawab. Kemudian, kelebihan dan kelemahan dari tes objektif yang sudah dibahas tadi akan menjadi pertimbangan pendidik untuk menentukan jenis tes manakah yang akan digunakan ketika akan mengukur kemampuan siswanya.